Ya Bapak, inilah tekad kami. Kami mau mewariskan Injil, kabar baik itu bukan hanya pada generasi kami. Kami menikmati, kami merasakan kabar baik itu mengubahkan kami. Dan itu juga nanti kami rindu. Injil itu mengubahkan anak-anak kami, cucu-cucu, cicit-cicit, bahkan generasi demi generasi kami. Sehingga mereka mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan salah satu caranya adalah kami sendiri mau hidup di dalamnya. Dan salah satu bagian itu adalah ketika kami bersemangat untuk datang pada pagi hari ini ke hadapan-Mu, memuji Engkau bahkan pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan itu bagian yang menyatu dalam hidup kami, mendorong kami untuk hidup semakin serupa dengan apa yang Engkau inginkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkata-katalah sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya Bapak kasih Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Apakah slide-nya sudah bisa ditayangkan? Ya, tema kita hari ini ya sesuai dengan pujian tadi, mewariskan firman yang hidup. Ini belum nyala. Apakah ini sudah bisa dikontrol? Ya, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mari Bapak kasih Tuhan kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak kasih Tuhan, salah satu momen yang cukup mengejutkan gitu ya, dan cukup diingat di dalam sejarah, khususnya oleh diingat para pelari, bukan kita ya, tetapi biasanya para pelari-pelari begitu ya, mereka mengingat, yaitu momen Olimpiade di Rio tahun 2016. Nah, ada tim estafet, biasanya tim estafet itu 4 kali 100 meter. Nah, tim putra dari Amerika Serikat di mana banyak pelari tercepat di dunia itu, ketika perpindahan tongkat, itu ada tongkat estafet, tongkat itu jatuh padahal mereka ada di final pada saat itu. Dan akhirnya karena jatuh mereka tidak menyelesaikan lombanya dan akhirnya mereka gagal menjadi juara pertama. Bayangkan Bapak kasih Tuhan, mereka adalah favorit juara. Dan di sana di tim pelari Amerika itu ada banyak pelari-pelari tercepat di dunia. Tetapi gagal karena apa? Karena pas perpindahan tongkat itu, tongkatnya tidak tepat dan akhirnya jatuh. Bapak kasih Tuhan, dalam lomba estafet Bapak kasih Tuhan, yang terpenting itu bukan hanya kecepatan. Tapi kita tahu, yang terpenting adalah bagaimana tongkat estafet itu diberikan dan kemudian diambil dengan tepat pula. Kalau mereka semua tercepat, tetapi tongkat estafet itu tidak diberikan dengan tepat, dengan cara yang tepat, maka mereka akan gagal untuk masuk sebagai juara.
Nah, kasih Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan rohani, kasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahkan kita sebagai gereja Tuhan, sebenarnya seperti sedang berada di dalam lomba estafet, kasih Tuhan. Kita semua adalah pelari-pelari di dalam iman. Tetapi masalahnya, kasih Tuhan, adalah apakah kita berhasil memberikan tongkat estafet itu kepada siapa? Kepada generasi yang selanjutnya. Dan kalau kita jujur Bapak yang kasih Tuhan, kita seringkali menemukan, bukan? Generasi-generasi seringkali gagal memberikan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Tongkat estafet itu di sini adalah Injil, adalah iman untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Coba kita lihat saja Bapak kasih Tuhan, jumlah di gereja orang-orang yang beribadah ini, survei singkat begitu ya. Siapa yang paling banyak? Biasanya yang paling banyak adalah orang tua Bapak kasih Tuhan. Kemudian ya orang tua, anak-anak biasanya berkurang begitu ya. Dan kalau kita lihat seringkali ya anak-anak itu ada banyak yang ya waktu kecil masih ikut sekolah minggu begitu ya. Tetapi kemudian ketika SD, SMP, SMA, bahkan kemudian ketika kuliah, lama-lama mereka lupa kepada Tuhan. Berapa banyak kita lihat misalnya di dalam gereja, oma-oma, opa rajin beribadah. Tetapi cucu-cucunya udah sampai pada cucu-cucunya nggak kenal Yesus, Bapak kasih Tuhan. Berapa banyak gereja yang dulu penuh dengan anak muda, tapi sekarang kita lihat banyak gereja yang dipenuhi dengan hanya para lansia. Jangan-jangan Bapak kasih Tuhan, tongkat estafet itu jatuh dan tidak sampai kepada generasi yang selanjutnya. Jangan-jangan kita berlari dalam iman, tetapi tongkat itu tidak kita serahkan kepada generasi selanjutnya. Bapak kasih Tuhan, ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang, Bapak kasih Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, khususnya ya ketika kita punya anak, kita punya cucu, atau ketika kita punya keponakan, ketika kita punya keluarga-keluarga yang lain, kayaknya belum percaya kepada Tuhan untuk memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi hari ini Paulus, Bapak kasih Tuhan, seorang pelari veteran gitu ya, seorang yang di dalam hidupnya sebenarnya sudah mendekati garis finish. Dia ingin memberikan tongkat estafet itu kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Dan dia sekarang, Timotius, dia memberikan itu kepada Timotius. Dan Timotius itu harusnya juga memberikan kepada generasi selanjutnya. Seakan-akan dia berkata begini, Timotius, terimalah tongkat ini dengan kuat. Dan pastikan sesudah kamu serahkan tongkat itu kepada generasi yang selanjutnya. Dan kemudian dia memberitahu bagaimana caranya mewariskan atau meneruskan iman atau firman Injil itu kepada generasi selanjutnya, kasih Tuhan. Apa yang harus kita miliki atau bagaimana, kasih Tuhan, kita meneruskan iman atau Injil itu kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Yang pertama, Bapak kasih Tuhan, kita harus dikuatkan oleh kasih karunia. Nah, Bapak kasih Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita ingin mewariskan Injil, ketika kita ingin mewariskan iman kita kepada generasi yang selanjutnya, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit kita, itu bukan sesuatu yang mudah. Guru-guru sekolah minggu tahu itu. Ketika mereka mau mengajarkan anak-anak, mereka harus berhadapan dengan banyak hal. Mereka harus berhadapan dengan teknologi yang begitu canggih, yang begitu luar biasa. Hari ini ada game yang begitu menarik perhatian mereka. Kalau dikasih game dan baca firman Tuhan, ya mungkin mereka akan menolak mentah-mentah untuk baca firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Game itu sedemikian menarik,
sedemikian menggoda begitu ya. Bahkan dikasih 10 jam satu hari pun mereka pasti siap. Bahkan 24 jam. Mereka siap untuk tidak tidur Bapak kasih Tuhan. Tapi ketika kasih firman Tuhan, baca firman Tuhan, ajak untuk berdoa. Itu bukan sesuatu yang mudah Bapak kasih Tuhan. Belum lagi media sosial yang lain Bapak kasih Tuhan. Jadi jujur saja Bapak kasih Tuhan, seringkali kita bisa merasa tidak mampu untuk apa? Untuk mewariskan Injil itu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan kita kadang-kadang mungkin berpikir Bapak kasih Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengajar anak saya? Bagaimana bisa mengajar orang lain? Kalau saya sendiri masih bergumul, saya bukan pendeta, saya bukan lulusan teologi. Siapa orang yang bisa saya muridkan dengan kapasitas seperti ini Bapak kasih Tuhan. Tapi perhatikan Bapak kasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini. Justru yang Paulus sampaikan bukan itu gitu ya. Paulus justru mengatakan sebab itu dia mengatakan kepada anak rohaninya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi di tengah tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada, Paulus tidak kasih tips macam-macam di awal. Tetapi apa dikatakan? Jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, jadilah kuat. Jadi Paulus nggak berkata begini, jadilah kuat karena pendidikan. Sekalipun saya percaya bahwa pendidikan itu penting dan harus Bapak kasih Tuhan. Dia berkata jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Nah, kata dikuatkan di sini artinya diberdayakan gitu ya. Jadi apa artinya Bapak kasih Tuhan? Artinya Bapak Ibu Tuhan bahwa kemampuan kita untuk mewariskan firman Tuhan, mewariskan Injil itu bukan karena kekuatan kita. Kita terbatas, kita lemah Bapak kasih Tuhan. Tetapi ini tentang kita menerima kekuatan dari sumber yang lain. Dan sumber yang lain itu yaitu kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah ini seperti apa ya? Ini seperti ponsel. Kalau misalnya HP Bapak Ibu lobet Bapak kasih Tuhan. Bisa enggak kita bilang sama HP itu, ayo kamu cas diri sendiri gitu ya. Kamu penuh diri sendiri. Enggak mungkin Bapak kasih Tuhan. Kita harus colokin, kita harus masukin chargernya, kemudian kita colok ke bawahnya dan kemudian ada aliran listrik. Aliran listrik kemudian masuk ke baterainya dan kemudian kita bisa gunakan. Nah begitu juga Bapak kasih Tuhan, kekuatan untuk mewariskan, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak datang dari kekuatan diri kita sendiri. Jikalau Bapak Ibu ingin mewariskan iman, mewariskan kebenaran, mewariskan firman Allah kepada anak-anak, kepada cucu, keponakan, kepada orang lain atau kepada murid-murid rohani Bapak kasih Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Allah itu sendiri. Nah, mengapa Paulus memulai dengan seperti ini Bapak kasih Tuhan? Karena dia tahu Bapak kasih Tuhan bahwa tugas yang ia berikan kepada Timotius dan juga kepada kita itu bukan tugas yang mudah. Dan bisa saja itu sebenarnya bukan tugas yang mungkin bisa dilaksanakan dengan kekuatan manusia. Kita tahu Timotius adalah seorang yang masih muda di Efesus. Dia adalah gembala yang masih muda di gereja di Efesus. Sebuah kota yang penuh penyembahan berhala. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan di sana. Ada banyak kebobrokan moral. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Dia menghadapi guru-guru palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin yang sesat. Dia menghadapi jemaat-jemaat yang gampang sekali terpengaruh dan gampang sekali tidak setia. Dan di atas semua itu, gereja juga menghadapi penganiayaan. Bahkan Timotius sendiri berhadapan dengan jemaat-jemaat yang menganggap dia rendah, Bapak kasih Tuhan. Itu merupakan tekanan yang tidak mudah.
Dan ketika Paulus juga mengatakan ini kepada Timotius, dan ketika ia mau menyerahkan supaya berita Injil itu disampaikan, Paulus sudah melewati juga perjalanan yang panjang dan itu juga tidak mudah. Paulus tahu betul bagaimana melayani Tuhan itu tidak gampang. Ketika menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Dia tahu pada saat itu dia di penjara dan kemudian sebentar lagi dia akan mati. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Waktuku sudah hampir habis. Dia tidak menulis di dalam posisi yang nyaman kepada Timotius. Dia menulis dari tempat penderitaan, dari tempat yang gelap, namun dia masih berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena dia sendiri merasakan kekuatan itu. Nah, apa kasih karunia itu, Bapak kasih Tuhan? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Kasih karunia itu adalah kekuatan untuk melakukan apa yang Allah percayakan atau panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, dipercayakan kepada kita dan dia kemudian memberikan kemampuan kepada kita. Nah, kasih Tuhan, ketika kita mau mewariskan iman, terutama kita harus terhubung dengan dia terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan kasih karunia yang kita terima itu karena kita bersatu dengan Kristus. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Kristus, kita disatukan kepada Kristus. Semua yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita, begitu ya. Hikmatnya, keberaniannya, kasihnya itu menjadi milik kita. Nah, kesatuan atau union with Christ itu seperti ini, Bapak kasih Tuhan. Seperti pasangan yang menikah. Mereka menjadi satu, bukan? Kalau mereka menjadi satu, maka kebahagiaan istri itu menjadi kebahagiaan suami. Sukacita istri menjadi sukacita suami. Harta suami menjadi harta istri. Begitu juga Bapak kasih Tuhan, ketika kita disatukan dengan Kristus, seluruh karya-karya yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib itu dilimpahkan kepada kita. Makanya tadi dikatakan, ketika kita mengalami kesatuan dengan Kristus, apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita. Kekuatan, hikmatnya, keberaniannya, kasihnya itu akan kita miliki. Dan kita akan memilikinya, Bapak kasih Tuhan, ketika kita selalu terhubung, terkoneksi dengannya. Tuhan Yesus pernah mengatakan ini kepada murid-muridnya. Akulah, next. Tuhan Yesus pernah berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kasih Tuhan, pernahkah kita melihat cabang anggur atau ranting yang terpotong, terbuang dari pohonnya? Ya, pada hari pertama dia mungkin masih hijau, hari kedua mulai kering, hari ketiga lama-lama menjadi layu dan kemudian mati, Bapak kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia terputus dari sumbernya. Jadi supaya cabang anggur itu bisa menghasilkan buah, dia hanya perlu menempel di dalam pokok anggurnya. Nah, kalau kita lihat sini, cabang anggur itu tidak perlu berupaya keras untuk menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia terhubung dengan ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu mengalirkan aliran-aliran hidup, makanan, mineral, sehingga dia bisa berbuah banyak, Bapak kasih Tuhan. Tanpa menempel, dia akan mati. Begitu juga dengan kita, Bapak kasih Tuhan. Jadi ketika Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia, dia sedang mengatakan kepada kita, tetaplah terhubung dengan Yesus. Jangan terputus dari Yesus. Karena di luar dari itu,
kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, termasuk apa? Termasuk mewariskan Injil. Termasuk kita dan seisi rumah kita tidak akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh jikalau kita tidak selalu terhubung dengan Tuhan, berkasih Tuhan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, kasih karunia-Nya akan mengalir kepada kita. Dan buah-buahnya akan mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada abad keempat Masehi di kota Hippo, Afrika Utara ada hidup seorang ibu bernama Monica, berkasih Tuhan. Nah, anaknya itu adalah seorang anak yang cerdas luar biasa, pintar luar biasa. Seorang yang brilian, seorang profesor retorika. Tetapi sekalipun pintar, cerdas luar biasa, orang ini jauh daripada Tuhan. Anaknya ini hidup di dalam dosa seksual, hidup dalam ajaran-ajaran sesat begitu ya. Bahkan dia punya anak di luar nikah. Nah, setiap kali ibunya ini, Monica ini berbicara kepada anaknya ini tentang Kristus, tentang Yesus, tentang firman Tuhan, anaknya ini akan mengejek. Ibu terlalu sederhana, ibu gak mengerti filosofi yang kompleks, ibu tidak mengerti filsafat yang rumit, itu terlalu sederhana dan saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Kata anak muda itu dengan sombong karena dia berpikir bahwa dia brilian, pintar dan cerdas. Tetapi sang ibu ini tidak pernah menyerah. Selama 32 tahun dia terus setiap hari berdoa. Dan di dalam doa-doanya dia terus meneteskan air mata. Suatu hari ada ketika dia berdoa, seorang uskup berkata kepadanya, pergilah, berdoalah terus. Berdoalah. Jadi sekalipun kelihatannya agak susah bagi kasih Tuhan, tapi dia terus berdoa, dia terus berusaha menyampaikan Injil itu, firman itu kepada anaknya yang super pintar dan cerdas itu. Kata-kata itu menguatkan Monica. Dan pada tahun 386 Masehi berkasih Tuhan, hal yang tadinya udah sempat dia ragukan mustahil akan terjadi. Anaknya, si pemuda yang sombong, yang mengejek ibunya itu, akhirnya bertobat di sebuah taman. Anaknya ini mendengar, ambillah, bacalah. Dan akhirnya kemudian anaknya ini membaca Alkitab. Dia membaca dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dan ketika dia membaca Alkitab itu, dia berlutut kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Agustinus, kita tahu siapa dia dan kita tahu cerita ini, makasih Tuhan. Yang saya maksud ini adalah Agustinus. Dan siapa Agustinus itu? Kita kenal sekarang, Bapak kasih Tuhan, 1600 tahun kemudian kita masih ingat namanya, yaitu seorang bapak gereja, seorang teolog besar, seorang yang menulis buku Confession dan City of God yang luar biasa itu. Bapak kasih Tuhan, ini tentu bukan karena kekuatan manusia yang luar biasa, tetapi apa? Karena ada kuasa Allah yang mengalir, yang menyentuh kehidupan daripada Agustinus, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita apa, Bapak kasih Tuhan? Yang pertama, berhentilah untuk berpikir bahwa saya tidak cukup baik untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak saya, kepada cucu saya, atau kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita mulai berpikir, Bapak kasih Tuhan, kasih karunia Allah itu cukup. Dia akan memberdayakan saya. Allah akan memampukan saya untuk menyampaikannya. Mewarisi firman, mewarisi Injil, mewarisi iman, Bapak kasih Tuhan. Itu bukan tentang kesempurnaan kita.
Bukan tentang kelebihan, kemampuan, kehebatan kita kasih Tuhan. Mewarisi firman kepada anak cucu, kepada generasi-generasi kita. Itu tentang apa? Tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu tentang apa? Tentang kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan, Monica tidak sempurna. Tidak berpendidikan teologi seperti anaknya. Tetapi dia tahu kemana dia harus bersandar. Yaitu kepada kasih karunia Allah. Kedua, kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini membebaskan kita dari rasa takut dan tidak percaya diri. Kita tidak perlu mungkin menjadi harus sama atau menjadi teolog yang jenius begitu ya. Kita mungkin juga tidak perlu memiliki semua jawaban. Apa yang kita butuhkan Bapak kasih Tuhan? Yang kita butuhkan hati. Hati yang rela dipakai oleh Tuhan dan kesediaan untuk bergantung terus-menerus di dalam anugerahnya, di dalam karunia-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus, bukan? Paulus berkata, apabila aku lemah, maka aku kuat. Kelemahan kita adalah tempat di mana kasih karunia Allah paling bersinar. Ketika kita sadar kita lemah, kita sadar kita terbatas, dan kita berlutut di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan bahwa kasih Tuhan. Monica selama 32 tahun berdoa mungkin tanpa hasil, mungkin dia kehilangan semangat, tetapi dia tidak pernah menyerah, dia bersandar, dia setia, dan itu bukan digantungkan kepada kekuatannya, tetapi kekuatan Allah. Apa yang kita bisa lakukan bahwa kasih Tuhan? Luangkanlah waktu untuk terus berdoa. Jikalau kita bangun pagi hari, kita luangkan waktu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini berdayakanlah saya, supaya bisa menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, entah itu kepada anak-anak saya, kepada cucu saya, kepada anggota keluarga saya, kepada karyawan saya, atau kepada siapa saja. Biarlah mereka melihat Injil itu di dalam hidup saya, sehingga mereka boleh melihat Engkau. Biarlah anugerah-Mu bekerja melalui kehidupan saya, dan lakukanlah itu dengan setia, Bapak kasih Tuhan. Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, yang perlu kita kerjakan, bagaimana kita meneruskan mewariskan iman. Yang kedua, percayakan firman itu kepada orang yang setia. Nah Bapak kasih Tuhan, jikalau ada orang mempercayakan uang 10 miliar kepada kita untuk kita jaga dan kita kelola, pasti kita akan berhati-hati, bukan? Ini uang yang banyak. Bahkan nanti kalau misalnya orang itu nyuruh kita lagi, percayakan uang itu kepada orang lain lagi, tentu kita akan memilih orang-orang yang benar-benar layak dipercaya. Orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan seluruhnya nanti kepada kita, bukan? Kita tidak akan sembarangan untuk memberikan kepada orang yang ceroboh dan jujur. Nah, Paulus juga sedang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah firman yang berharga. Bahkan jauh mungkin lebih berharga dari 10 miliar, bahkan 1 triliun pun. Firman adalah harta yang berharga yang Tuhan yang dipercayakan kepadanya, dan kemudian dia percayakan kepada Timotius. Nah kalau kita lihat, Paulus mengatakan begini di dalam ayatnya yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga yang cakap mengajar orang lain. Nah kata percayakan di sana Bapak kasih Tuhan, dalam bahasa Yunaninya itu paratitemi, yang berarti menaruh sesuatu yang berharga ke dalam tangan orang lain untuk dijaga dan diteruskan. Kata ini seringkali digunakan pada saat itu untuk menaruh uang atau harta berharga kepada seseorang yang layak untuk dipercaya.
Jadi ini bukan sekedar memberikan informasi Bapak kasih Tuhan, tetapi mempercayakan harta supaya kemudian orang itu menjaganya. Dan di dalam hal ini Paulus menggunakan Injil. Injil itu sebagai harta yang berharga yang diberikan kepada orang lain. Orang lain itu kemudian menjaganya, menghidupinya, dan kemudian meneruskannya kepada orang lain. Dan kepada siapa diteruskan? Dikatakan di sana kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang dapat diandalkan. Ini bukan berbicara tentang orang-orang yang IQ-nya bagus begitu ya. Pendidikan formalnya hebat. Tetapi ini tentang karakter orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman itu, menerima firman itu dengan setia, dia menjaga itu di dalam hidupnya, dan kemudian dia mengestafetkannya, memberikannya kepada orang lain. Dan di sana juga dikatakan cakap mengajar. Ini berarti mereka tidak hanya menerima, tapi mereka akan meneruskannya. Jadi mereka bukan waduk begitu ya. Waduk itu kan air akan terus sampai di situ saja terperangkap. Tetapi ini merupakan saluran air yang diteruskan kepada yang lain Bapak kasih Tuhan. Jadi kepada orang banyak. Dan kalau kita perhatikan kata Paulus di sana, ada 4 generasi yang sedang ia katakan. Paulus mengajar Timotius, kemudian Timotius juga harus mempercayakan kepada siapa? Orang-orang yang setia, yang akan mengajar dan juga mengajar kepada orang lain. Jadi ada 4 generasi di sana. Bapak kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat Bapak kasih Tuhan, pada masa itu, orang-orang Yunani biasanya merahasiakan gitu ya, filsafat mereka dari orang umum begitu. Dan kemudian hanya memberikan kepada circle-nya, kepada orang-orang terpilih. Tetapi tidak bagi Paulus. Dia memberitakan Injil itu kepada sebanyak mungkin orang Bapak kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak kasih Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sendiri melakukannya Bapak kasih Tuhan? Tuhan Yesus mempraktekkan ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar ribuan orang Bapak kasih Tuhan. Awalnya dia fokus kepada siapa? 12 orang. Bahkan lebih fokus lagi ada inner circle 3 orang. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia menghabiskan waktu yang intensif dengan mereka. Dia mengajar mereka bukan hanya di sinagoge, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Dia hidup bersama-sama dengan mereka. Ketika dia berada di hadapan orang banyak, ketika dia berada di tepi danau, di atas gunung, di jalan berdebu menuju Yerusalem, dia mengajar mereka melalui banyak hal. Melalui percakapan, melalui pertanyaan, bahkan melalui hidupnya Bapak kasih Tuhan. Dan setelah kebangkitannya Bapak kasih Tuhan, Yesus kemudian mempercayakan Injil, kabar baik itu kepada mereka, dan kemudian mengutus mereka ke tengah-tengah dunia ini. Dan hasilnya apa Bapak kasih Tuhan? Injil itu terus menerus diberitakan dari generasi ke generasi ke generasi sampai pada zaman kita Bapak kasih Tuhan. Dan hari ini Bapak kasih Tuhan, giliran kita juga mau menangkap Injil itu dan kemudian meneruskannya kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai Injil itu hanya terhenti pada anak-anak kita, tetapi generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Next. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kenal siapa ini? Ini siapa Bapak Ibu? Yang berdiri dan khotbah di depan banyak orang. Ya mungkin ada banyak dari kita yang tahu begitu ya. Ini adalah Billy Graham. Nah, Billy Graham, ya dia meninggal di usia yang ke-99 tahun. Dia dikenal sebagai seorang penginjil yang besar abad ke-20 karena berkhotbah bagi banyak orang, sekitar 215 juta orang di 185 negara. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan tidak jarang, sedikit orang yang bisa mencapai kondisi yang seperti itu.
Tetapi tahukah Bapak Ibu siapa di balik Billy Graham ini? Nah, kasih Tuhan, sebagai gambar ilustrasi saja ini, kasih Tuhan. Pada tahun 1934, ketika Billy Graham itu berusia 16 tahun di Carolina, North Carolina begitu. Ada seorang petani susu biasa. Itu bernama Vernon Peterson. Nah, dia mengundang si Billy Graham ini ke kelompoknya untuk studi apa? Studi Alkitab di gudang sapi, makasih Tuhan. Vernon itu ternyata bukan seorang pendeta, bukan seorang teolog. Dia hanya seorang petani yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Nah, setiap Sabtu pagi maksud saya, Vernon itu mengajar anak-anak dan termasuk Billy Graham di sana tentang firman Tuhan. Sederhana firman Tuhan itu, tetapi dia bagikan setia. Dia membagikan firman Tuhan itu dengan konsisten. Tetapi cerita tidak berhenti di situ. Vernon Peterson sendiri juga dimuridkan oleh seorang penginjil keliling bernama Mordecai Ham yang datang ke kotanya di tahun 1933 dan yang memimpin kebangunan rohani di sana. Ham mengajar Vernon bagaimana membaca Alkitab dan bagaimana Alkitab itu kemudian diajarkan kepada orang yang lain. Dan Mordecai Ham ini sendiri juga, dia dimuridkan oleh seorang pendeta gereja yang kecil di gerejanya, bernama Williams ketika masih muda. Jadi kita melihat di sini ada mata rantai. J.T. Williams yang gerejanya kecil mengajarkan kepada Mordecai Ham. Mordecai Ham yang pergi ke berbagai daerah menginjili begitu ya. Dan kemudian berita Injil itu sampai ke Vernon Peterson. Diajarkan cara membaca Alkitab secara sederhana dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Vernon Peterson ini kemudian di gudang sapinya dia mengajarkan Injil kepada Billy Graham. Dan Billy Graham menyampaikan Injil itu kepada jutaan, ratusan juta orang di dunia, angka yang sungguh banyak. Ada 4 generasi. Inilah yang persis Paulus tuliskan, kasih Tuhan. Apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang setia, yang cakap mengajar orang lain. J.T. Williams mungkin tidak pernah berkhotbah di stadion. Vernon Peterson mungkin tidak pernah menulis buku. Tetapi karena kesetiaan mereka memuridkan satu orang, dunia diubahkan. Itu adalah kekuatan kasih karunia Allah. Nah, kasih Tuhan, kisah mata rantai pemuritan ini, kasih Tuhan, sampai kepada Billy Graham. Ini mengajarkan satu kebenaran yang penting, kasih Tuhan. Firman Tuhan yang diwariskan, yang mengubah dunia, itu sebenarnya dimulai dari apa? Dari kesetiaan yang sederhana dan konsisten. Vernon Peterson tidak memuridkan Billy Graham di gedung gereja yang paling mewah dengan kurikulum yang paling canggih. Dia memuridkannya di gudang sapi dengan Alkitab yang terbuka, dengan hati yang setia. Dan itulah tepatnya yang perlu kita lakukan, Bapak kasih Tuhan. Kita perlu memuridkan anak-anak, mewariskan Injil kepada mereka. Yaitu dimulai dari mana? Mulailah dari rumah kita sendiri. Sampaikan Injil, sampaikan, bacakan Alkitab, berdoa bersama-sama dengan anak-anak di rumah, kasih Tuhan. Tempat mewariskan Injil dan firman Tuhan itu bukanlah gereja, kasih Tuhan. Bukanlah di gereja setiap minggu, tetapi itu diwariskan di rumah sepanjang minggu. Artinya apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin hanya sekali seminggu di gereja, kasih Tuhan. Wariskan iman, lakukan dengan konsisten, dengan terus menerus. Dan itu kemudian akan melekat di dalam hati, pikiran, bukan hanya anak, tetapi seluruh keluarga keponakan kita. Nah, kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah setia mewariskan itu?
Apakah kita sudah membuka Alkitab bersama-sama dengan keluarga kita? Apakah kita sudah berdoa dengan keluarga kita? Apakah kita bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah mereka melihat iman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi juga pada hari Senin ketika kita menghadapi masalah misalnya di kantor, masalah di tengah-tengah keluarga. Ketika misalnya pada hari Rabu kita disakiti oleh tetangga, dan kita kemudian merespon, apakah mereka melihat ada iman, ada perbuatan yang menunjukkan bahwa kita belajar dari firman Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, mewariskan iman dan firman itu bukanlah program, tetapi adalah kehidupan yang dibagikan terus menerus. Bukan hanya buat anak-anak keluarga kita, tetapi bagi banyak orang. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita ambil langkah konkret. Mari kita jadwalkan waktu-waktu khusus Bapak kasih Tuhan. Jikalau kita masih belum memiliki waktu khusus bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, sediakan waktu. Baca firman Tuhan, berdoa bersama. Bapak kasih Tuhan, jangan menunggu sampai kita merasa siap ataupun merasa punya waktu. Vernon Peterson juga adalah orang sibuk Bapak kasih Tuhan. Dia harus memerasapi setiap subuh, tetapi dia menyediakan waktu untuk Billy Graham dan teman-temannya. Untuk itu, sesibuk-sibuknya, sesulit-sulitnya, sediakanlah waktu untuk berdoa bersama dengan anak-anak. Bapak kasih Tuhan, ini bukan hanya buat anak-anak yang berkeluarga, bagi kita juga yang mungkin belum berkeluarga. Kita bisa menjadi pembimbing rohani bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi tetangga, bagi sahabat, bagi keluarga-keluarga yang lain. Beritakanlah, wariskanlah Injil itu, sehingga Injil itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kita nggak tahu Bapak kasih Tuhan, anak yang kita ajarin sekarang mungkin dia akan mengajari anaknya kemudian nanti bisa mempengaruhi orang banyak. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, tetapi apa yang kita perlu kita lakukan? Setialah, lakukanlah terus menerus, dan nanti kita akan melihat hasilnya ketika Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat hari ini yang kita pelajari, yaitu bagaimana kita mewariskan Injil firman Allah. Pertama, kita harus bersandar kepada kekuatan Allah. Kita harus selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa mewariskan firman Allah. Karena kekuatan untuk mewariskan dan firman iman itu diteruskan kepada seluruh orang lain, kepada anak, cucu, cicit, dan generasi-generasi selanjutnya. Itu tidak bisa tidak. Kita harus selalu dikuatkan oleh anugerah Allah dan terhubung dengan Dia. Dan yang kedua, kita mempercayakan Injil itu kepada orang-orang yang layak dipercaya. Dan orang-orang yang layak dipercaya itu mungkin adalah anak, keluarga, sahabat, dan handai tolang. Kasih Tuhan, jangan kita menunggu sampai siap. Monica tidak sempurna, Verne Petersen juga hanya petani biasa, tetapi mereka setia, mereka sederhana, tetapi mengubahkan dunia. Tuhan memakai mereka mengubahkan dunia. Untuk itu mari kita bertekad untuk mewariskan Injil itu. Bukan hanya kita nikmati, tetapi kita sampaikan kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami rindu Tuhan, iman firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang ajaib, yang luar biasa, yang mengubahkan kehidupan kami, tidak hanya ada di dalam generasi kami sekarang, tapi kami rindu generasi-generasi selanjutnya.
Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami dan seisi rumah kami mau menyembah Tuhan, mau memuliakan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kami. Dan itulah yang kami inginkan juga Tuhan, kami rindukan. Itu bukan hanya pada masa ini, tapi pada masa anak-anak kami, masa cucu-cucu kami, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Kami rindu Engkau memakai kami untuk mewariskan itu. Tuhan tolong kami. Ini tidak mudah, karena zaman terus berubah. Zaman terus, tantangan terus berkembang. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan dan kekuatan dari Tuhan memampukan menolong kami semua di tempat ini. Sehingga Injil itu boleh sampai kepada anak-anak kami. Tuhan topang kami supaya kami boleh setia, boleh konsisten untuk menghidupi, tinggal dalam Engkau dan mengabarkannya kepada anak, cucu, cicit kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.